Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, selamat datang dalam pembahasan yang sangat vital yang menentukan masa depan industri keuangan Islam di Indonesia dan secara global. Di sini kita akan membahas materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Saya Meninda Darwis dengan NPM 022724110226 dari kelas 3B Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Nah, di sini saya membuat sebuah tugas video mata kuliah ekonomi syariah. Maka dari itu dengan kehormatan bagi saya untuk membuat video ini, membuat video yang sangat krusial ini. Nah, mari kita renungkan sejenak. Ketika kita berbicara tentang bank syariah, seringkali fokus kita hanya tertuju pada neraca keuangan bank itu sendiri. Berapa asetnya, berapa profitabilitasnya, atau seberapa luas jaringan cabangnya. Nah, kita cenderung melihat bank syariah sebagai sebuah entitas yang berdiri sendiri, sebuah menara gading yang berjuang sendirian di tengah persaingan pasar yang sangat ketat dan didominasi oleh bank-bank konvensional raksasa. Namun pandangan ini adalah pandangan yang keliru, di mana pandangan yang tidak utuh dan secara strategis berbahaya. Nah, realitasnya bank syariah tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah mata rantai krusial dalam sebuah ekosistem besar, sebuah jaringan atau tolong menolong yang kompleks, multisektoral dan saling bergantung. Sama seperti tubuh manusia yang membutuhkan organ-organ vital dan pendukung seperti jantung yang memompa darah, paru-paru yang menyediakan oksigen, dan sistem saraf yang menjamin respon cepat agar berfungsi optimal. Di mana bank syariah pun membutuhkan sistem penunjang kehidupan yang kuat dan terintegrasi. Nah, siapakah para pendukung vital ini? Kita masuk pada bagian satu, yaitu arsitek regulasi, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia yang menentukan kerangka stabilitas. Kemudian kedua yaitu Otoritas Etika dan Fatwa, di mana Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang menjamin integritas syariah. Kemudian yang ketiga ada Pabrik Talenta, di mana lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional yang menyediakan sumber daya manusia SDM kompeten ganda. Nah, kemudian yang keempat yaitu inovator teknologi, di mana industri teknologi finansial atau fintech, syariah, dan penyedia infrastruktur data yang menyediakan darah baru dan kecepatan sistem. Kemudian yang kelima yaitu mitra keuangan syariah, di mana takaful, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Kekuatan, kecepatan, dan integritas bank. Integritas bank syariah sangat ditentukan oleh seberapa baik dan seberapa cepat, seberapa sinerginya seluruh lembaga pendukung ini bekerja. Sinergi ini harus berjalan dalam harmoni yang terukur. Nah, inilah yang membuat topik ini menjadi mandat dan bukan sekedar pilihan. Tanpa dukungan ekosistem yang solid, bank syariah akan kesulitan dalam tanpa dukungan ekosistem yang solid ini, bank syariah akan kesulitan. Kemudian kita masuk pada berinovasi cepat, di mana inovasi produk akan terhambat oleh lambatnya respon fatwa atau kerangka hukum yang kaku, menyebabkan time to market yang lama dan produk yang cepat usang. Kemudian masuk pada menjaga kepatuhan, di mana integritas syariah akan terancam jika tidak ada standar akuntansi dan audit yang kuat dan seragam dari lembaga global dan nasional yang berpotensi menimbulkan regulatory arbitrage dan misselling. Kemudian kita masuk pada memperoleh SDM berkualitas,
di mana salah satunya itu kelemahan di sektor pendidikan akan menghasilkan tenaga yang kerjanya yang kompetisinya timpang. Ini menghambat transisi bank menjadi bank teknologi syariah. Kemudian kita masuk pada oleh karena itu tujuan kita hari ini adalah mengupas tuntas kontribusi spesifik yang harus diberikan oleh setiap elemen pendukung ini. Kita akan melihat bagaimana sih peran regulator dan edukator dan inovator teknologi saling berinteraksi menciptakan jejaring pengaman dan eskalator untuk mencapai visi besar kita. Nah, menjadikan bank syariah sebagai pilar ekonomi yang beretika, stabil, inklusif, dan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, teman-teman, mari kita mulai perjalanan ini dengan meninjau kembali apa sih sebenarnya inti filosofis dari bank syariah itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kedua, itu definisi perbankan syariah. Nah, di sini inti filosofisnya yaitu sebelum kita membahas peran para pendukung, mari kita satukan pemahaman kita tentang apa yang kita dukung. Ini apa itu perbankan syariah? Nah, teman-teman, perbankan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan landasan hukum Islam yang secara mendasar berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini bukan sekedar komestik atau pengganteng nama, melainkan perbedaan filosofis yang mendalam dalam cara modal, risiko dan keuntungan yang dikelolanya. Nah, konsepnya adalah sebuah penolakan filosofis perbedaan praktik eksploitatif dan financial engineering yang terlepas dari nilai real. Perbankan syariah secara tegas menolak pertama, di sini terbagi beberapa bagian, yaitu pertama riba atau bunga, di mana yang merupakan keuntungan tetap dan pasti atas modal tanpa adanya risiko kerugian dan tanpa adanya partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Nah, sistem syariah menggantinya dengan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing atau PLS, atau margin keuntungan yang disepakati di awal akad jual beli aset atau murabahan. Kemudian yang kedua yaitu masyir atau spekulasi berlebihan, di mana melarang transaksi yang berfokus pada pertaruhan atau keuntungan yang bergantung pada peristiwa yang tidak pasti yang berpotensi memindahkan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain tanpa pertukaran nilai real. Nah, kemudian ada garar atau ketidakjelasan, di mana ini menghilangkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang menuntut transparansi mutlak dalam semua elemen akad, di mana yaitu harga, kuantitas, dan kualitas dan waktu serah terima. Yang paling fundamental, sistem ini mewajibkan adanya kaitan yang erat antara dengan transaksi sektor real atau real economy linkage, yang artinya setiap aktivitas keuangan harus didasarkan pada aset yang jelas, barang yang nyata atau jasa yang benar-benar ada. Nah, tujuan utamanya adalah menjamin keadilan. Kemudian ada tahun atau tahun menolong dan didistribusi risiko yang seimbang antara bank dan nasabah atau prinsip burum bilgum, menanggung rugi jika ingin mendapat keuntungan. Kehadirannya adalah janji moral dan etika untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil, keuangan yang lebih stabil, adil dan bermanfaat bagi seluruh alam. Inilah nilai inti yang harus dipahami, diinternalisasi dan dijaga oleh setiap lembaga pendukung dan regulator hingga developer fintech.
Keunikan inilah yang harus dipertahankan dan diperkuat melalui sinergi ekosistem. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga, yaitu peran lembaga keuangan pendukung sinergi mutlak, di mana bank syariah tidak bisa menjadi pilar ekonomi yang kokoh tanpa ditopang oleh mitra kuat yang sejenis dan memiliki tujuan yang sama. Sinergi ini harus bersifat terstruktur dan proaktif. Kita masuk pada beberapa poin, yaitu poin A, pertama, perusahaan asuransi syariah, di mana takaful berperan sentral dalam menyediakan mekanisme mitigasi risiko syariah yang komplain. Ini mutlak diperlukan untuk mendukung produk pembiayaan besar bank, pembiayaan berbasis aset dalam akad murabaha atau jual beli untuk properti atau kendaraan. Bank syariah memiliki risiko atas aset hingga serah terima selesai. Kemudian ada takaful atau misal asuransi kebakaran atau kerugian, menjamin aset tersebut, memastikan kepatuhan syariah karena risiko ditanggung bersama, bukan dialihkan dengan premi berbunga. Masuk pada pembiayaan proyek. Untuk pembiayaan proyek misalnya ijarah, mutahiyah, bitamil atau musyarakah, risiko operasional dan kelangsungan hidup di debitur harus dilindungi. Takaful menyediakan perlindungan risiko syariah yang valid dan solid yang sangat signifikan untuk menjaga kualitas aset bank atau aset quality. Kemudian masuk pada struktur terbaru, yaitu takaful beroperasi dengan prinsip dana terbaru atau sumbangan, di mana dana peserta saling tolong menolong. Hal ini menjamin bahwa seluruh rantai produk dari bank ke asuransi adalah halal. Tanpa takaful yang kuat, bank syariah terpaksa menggunakan asuransi konvensional yang dapat menimbulkan keraguan syariah pada keseluruhan struktur pembiayaan. Kita masuk pada B, pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah adalah sumber pendanaan jangka panjang dan likuiditas yang paling strategis bagi bank syariah. Di sini juga terdapat beberapa poin, yaitu pertama, instrumen sukuk atau obligasi syariah. Melalui instrumen sukuk ini, baik ijarah sukuk maupun musyarakah sukuk, pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang yang likuid, yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan bank pada dana pihak ketiga atau DPK yang jangka pendeknya yang volatil dan sensitif terhadap sentimen pasar. Dengan sukuk, bank dapat membiayai proyek infrastruktur yang durasinya panjang, kurang lebih 5-10 tahun dengan dana yang sesuai, menghindari mismatch likuiditas, manajemen likuiditas. Bank syariah yang baik adalah bank yang memiliki kemampuan manajemen likuiditas yang efisien. Pasar modal menyediakan instrumen pasar uang syariah atau money market instrumen yang likuid untuk penempatan dana WIB, misalnya surat berharga syariah negara atau SBSN yang berfungsi sebagai buffer likuiditas yang patuh syariah. Yang masuk pada C, yaitu ekosistem syariah yang terpadu. Seluruh entitas ini harus diikat dalam sebuah ekosistem syariah yang terpadu, di mana terdapat beberapa poin juga, yaitu pertama ada sirkulasi modal, di mana ketika terjadi peningkatan permintaan pembiayaan infrastruktur berbasis akad murabah atau ijarah, bank syariah harus dapat segera mengelola risiko likuiditas dengan menerbitkan sukuk dan risiko asetnya dijamin oleh takaful. Kemudian masuk pada poin kedua, yaitu fokus inti. Peran lembaga pendukung ini adalah penjaga sirkulasi modal, likuiditas, dan manajemen risiko agar bank syariah dapat fokus pada tugas intinya. Di mana penyaluran pembiayaan ke sektor real yang produktif yang secara langsung membawa kebermanfaatan sosial. Tanpa sinergi ini, pertumbuhan akan menjadi sangat parsial, lambat, dan rentan terhadap guncangan pasar. Dan masuk pada keempat, yaitu regulasi dan kebijakan, arsitek stabilitas dan inovasi, di mana peran regulator adalah sebagai arsitek dan penjaga stabilitas yang menentukan kecepatan arah, integritas pengembangan industri ini. Peran mereka mencakup 3 dimensi utama, yaitu stabilitas, keadilan, dan inovasi. Kemudian ada otoritas jasa keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Tugas utama regulator adalah menciptakan kerangka hukum yang adaptif, futuristik, dan pro-inovasi. Masuk pada 1, yaitu
yaitu stabilitas dan kesehatan bank, di mana OJK memastikan kesehatan bank syariah dari sisi permodalan atau adequacy atau rasio atau CAR atau kualitas aset dan manajemen risiko operasionalnya. Mereka harus menerapkan standar akuntansi, misalnya PSAK syariah yang ketat untuk menjamin transparansi pelaporan bagi hasil dan risiko. Termasuk pada 2 itu kesetaraan perlakuan, di mana regulator harus secara aktif menjamin adanya kesetaraan perlakuan antara bank syariah dan bank konvensional. Kesetaraan ini termasuk dalam hal insentif pajak ganda pada transaksi syariah, misalnya pada akad murabah yang melibatkan dua kali transfer kepemilikan aset. Ini harus dihilangkan segera melalui harmonisasi undang-undang pajak, karena hal ini secara langsung meningkatkan biaya operasional bank syariah dan mengurangi biaya saingnya. Nah, pada 3 yaitu memfasilitasi inovasi dan digital. Nah, regulasi mengenai perbankan terbuka atau open banking syariah, pembukaan API yang aman, dan pengakuan resmi terhadap tanda tangan digital serta EIC adalah lompatan yang harus terus didorong bahkan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Regulator harus menyediakan regulatory sandbox khusus untuk produk-produk syariah yang berbasis teknologi tinggi. Ini masuk pada B, Dewan Syariah Nasional atau DSN UI, di mana DSN memegang peran moral dan etika. Mereka adalah otoritas tertinggi yang mengeluarkan fatwa dan mengawasi kepatuhan. Terdapat beberapa poin juga, yaitu poin pertama ada inovator fatwa proaktif, di mana DSN harus bertransformasi dari bidang yang reaktif menjadi lembaga yang sangat responsif dan proaktif terhadap teknologi. Ini berarti mereka tidak menunggu bank mengajukan produk baru, tetapi secara aktif mengeluarkan panduan di fatwa yang cepat dan jelas mengenai bagaimana inovasi digital terbaru seperti smart contract dan yang berjalan di atas blockchain, tokenisasi aset real atau decentralized finance yang syariah compliant dapat diimplementasikan tanpa melanggar prinsip syariah sedikit pun. Masuk pada 2 yaitu harmonisasi standar, di mana DSN harus bekerja sama erat dengan otoritas internasional seperti OIVI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution untuk menjamin harmonitas fatwa dan tingkat global yang memudahkan transaksi cross border dan menarik investor asing. Kemudian masuk pada ketiga itu penguatan DPS, di mana DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah di tingkat bank harus diperkuat dengan personel yang memiliki literasi teknologi yang tinggi sehingga audit kepatuhan syariah dapat mencakup pemeriksaan kode program dan logika algoritma. Peran regulator dan DSN adalah menciptakan ekosistem hukum dan etika yang kokoh, di mana inovasi dapat berkembang pesat tanpa mengorbankan integritas syariah. Yang kelima yaitu edukasi pelatihan, di mana pabrik talenta kompetensi ganda, yaitu kualitas pertumbuhan bank syariah berbanding lurus dan absolut dengan kualitas sumber daya manusia. Lembaga pendidikan adalah pabrik talenta kita, dan inilah investasi yang paling vital dan yang paling menentukan. Kemudian kita masuk pada krisis kompetensi ganda, di mana saat ini kita menghadapi krisis kompetensi ganda yang memerlukan perhatian serius, yaitu pertama ada kekurangan talenta yang kuat di sisi fikih muamalah tetapi lemah di sisi arsitektur, teknologi, informasi dan data science. Kemudian kedua yaitu kekurangan talenta yang mahir di teknologi dan coding tetapi memiliki pemahaman syariah yang dangkal atau sebatas kulit luar. Kemudian kita memerlukan SDM yang memiliki kompetensi ganda yang mendalam, menguasai fikih muamalah sekaligus mahir dalam data analis, cyber security dan cloud computing. Kemudian B itu transformasi kurikulum dan pendidikan, yaitu satu, integritas kurikulum, di mana universitas dan sekolah bisnis Islam harus memperkuat kurikulumnya secara radikal. Pendidikan harus mencetak lulusan yang tidak hanya hafal akad-akad klasik tetapi mampu merancang dan memprogram akad digital. Harus ada mata kuliah wajib yang mengintegrasikan syariah, teknologi dan risiko, misalnya syariah fintech, law atau Islamic banking, IT risk management.
masuk pada kedua, yaitu pelatihan profesional dan sertifikasi, di mana lembaga pelatihan profesional harus fokus pada program sertifikasi yang spesifik untuk era digital seperti syariah data analis, syariah cyber security spesialis, atau sertifikat syariah risk manager yang sangat relevan dengan kebutuhan industri. Sertifikat ini harus dilakukan secara nasional dan internasional. Misalnya bekerjasama ya kayak tadi, yaitu bekerjasama dengan IFSB atau OIVFI. Terus pada C yaitu literasi keuangan syariah masif. Selain fokus internal pada SDM bank syariah tidak akan mencapai skala besar tanpa literasi keuangan syariah yang tinggi di masyarakat. Edukasi holistik lembaga pendukung bersama bank harus secara masif atau terstruktur dan berkelanjutan mengedukasi masyarakat. Edukasi ini harus menghilangkan mispersepsi dan menjelaskan keunggulan kompetitif bank syariah yang sesungguhnya. Fokus pada keadilan, transparansi, aset real. Edukasi harus menggunakan media digital dan sosial media yang disukai generasi muda untuk menciptakan permintaan pasar yang sadar dan teredukasi penuh, yang pada akhirnya akan menjadi customer base yang loyal dan memahami risiko serta manfaat produk syariah. Edukasi ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan self-sustaining demand. Kemudian masuk pada inovasi produk dan riset. Mendefinisikan ulang keuangan syariah, industri kita harus berani berinovasi. Kita tidak boleh menjadi pengekor atau follower yang hanya menurut produk konvensional lalu mengganti namanya. Kita harus mendefinisikan ulang produk keuangan yang benar-benar syariah dan relevan untuk tantangan modern. Sini terdapat beberapa poin, yaitu pertama poin A, pusat riset independen dan fokusnya diperlukan adanya pusat riset keuangan syariah independen, didanai dengan kuat oleh industri dan pemerintah, dan mampu berkolaborasi erat dengan akademisi serta DSN. Tugasnya adalah mengembangkan produk-produk yang benar-benar inovatif, unik syariah, dan menjawab kebutuhan pasar yang kompleks. Contoh area inovasi, di mana terdapat beberapa poin, itu pertama pembiayaan infrastruktur. Pengembangan ini skema biaya berbasis musyarakah atau mutanakisa yang lebih fleksibel atau istisna paralel yang lebih adil dan efisien untuk pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang masif. Memitigasi risiko default dengan struktur bagi hasil yang adaptif terhadap cash flow proyek. Kemudian ada finansial sosial, yaitu mengembangkan instrumen finansial seperti sukuk wakaf yang menggabungkan investasi dan filantropi untuk menggerakkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Instrumen ini memungkinkan bank syariah memainkan peran ganda sebagai institusi profit sekaligus institusi sosial. Yang poin ketiga yaitu pengelolaan risiko, di mana mengembangkan instrumen hedging syariah yang inovatif yang bukan berupa swap konvensional tetapi berdasarkan akad uat atau janji atau salam jual beli di muka untuk manajemen risiko harga komoditas yang syariah comply. Masuk pada DSN sebagai inovator fatwa. DSN harus menjadi inovator fatwa, bukan sekedar badan yang bereaksi terhadap proposal, di mana prinsip maslahah. DSN harus proaktif menggunakan prinsip maslahah atau kemaslahatan umum untuk memberikan panduan dan kerangka kerja mengenai bagaimana teknologi baru seperti blockchain dalam manajemen aset wakaf, supply chain finance syariah berbasis disebut ledger atau teknologi atau tokenisasi aset real yang dapat diterapkan secara syar'i, menjamin likuiditas dan transparansi. Kembali ke esensi, yaitu inovasi harus membawa bank syariah kembali kepada esensi, menggerakkan sektor real, mempercepat inklusi keuangan bagi UMKM, dan mencapai keadilan ekonomi, bukan sekedar menjadi replikat bank konvensional dengan nama Arab. Kemudian kita masuk pada kesimpulan, di mana sebagai penutup dari presentasi yang sangat mendalam ini, marilah kita tegaskan kembali esensinya pengembangan perbankan syariah adalah upaya kolektif, upaya ta'awun yang bersifat menyeluruh, yang melibatkan peran serta setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem. Bank syariah dapat kita ibaratkan sebagai lokomotif ekonomi umat, tetapi lembaga dan industri pendukung.
kita harus berpegang teguh pada 3 pilar sukses ekosistem syariah ini sebagai pegangan kita ke depan, yaitu pertama ada regulasi yang pro inovasi, menciptakan ruang gerak yang cepat dan patuh melalui harmonisasi BI, OJK, dan DSN. Yang kedua, SDM yang kompeten ganda, memiliki pemahaman syariah yang mendalam dan keahlian teknologi yang setara. Kemudian yang ketiga, itu ekosistem yang sinergi kerjasama erat antara bank takaful, fintech, dan pasar modal syariah, menciptakan value chain yang utuh dan halal. Kemudian mari kita jadikan komitmen pada sinergi ini sebagai janji kita untuk menciptakan sistem keuangan yang benar-benar adil, stabil, kompetitif, dan menjadi rahmatan lil alamin. Kita harus memastikan bahwa masa depan keuangan Islam adalah masa depan yang didukung oleh ekosistem yang paling kuat, paling terpadu, dan paling berintegrasi di dunia. Nah, itu saja penyampaian materi saya hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dan kesediaan teman-teman sekalian untuk menyimak atau menonton video ini yang begitu padat dan penting ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.